Yang saya hormati dan yang saya muliakan juga para bapak-bapak, siapa lagi nih? Ibu-ibu ada ibu, calon ibu, para remaja-remaja dan yang paling pojok pasukan Bodreksin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas keterlambatannya. Pada malam hari ini alhamdulillah saya dihubungi oleh Ketua DKN beberapa hari yang lalu untuk kiranya bisa mengisi pengajian remaja pada malam hari ini. Alhamdulillah, dengan segala keterbatasan waktu bisa silaturahim di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan seluruh yang hadir di tempat ini Allah luaskan segala urusannya. Amin. Allah mudahkan di dalam mencari rezekinya. Allah pertemukan dengan jodoh yang ganteng. Amin. Kayak ada Ibrahim. Ya. Maunya apa aja yang tersayu. Kalau yang remaja mudah-mudahan ketemu yang cakep-cakep, yang cantik. Amin. Iya. Cuma aminnya sambil ngaca. Tapi kalau di rumah amin, iya benar. Muka kita pas-pasan kalau dapetnya main cakep. Para remaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pesanan dari Ketua DKN bahwa tema yakni mengenai remaja apa itu? Anak muda yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf kalau seandainya dalam mengisi tausiah ini kurang di dalam gurauan atau banyolan. Karena ini tema sangat menarik, harus syarat dengan ilmu penuh dengan makna serius. Kalau sudah mengenai tentang remaja, tentang pemuda, maka itu sudah berbicara kemajuan agama Islam. Karena majunya agama Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW lantaran para pemuda. Suatu kisah bahwa ketika di zaman Rasulullah SAW, beliau baru diangkat jadi Rasul, maka orang-orang yang paling pertama menentang kerasulan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW adalah golongan orang-orang tua. Jadi yang menentang dakwah Nabi Muhammad pada saat itu adalah golongan tua. Ngomong tuanya jangan ada di sini. Kenapa dinyatakan orang-orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad adalah orang-orang tua? Satu, karena mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah orang baru kemarin, anak ingusan. Pernah dengar nggak anak ingusan? Sedangkan mereka ini adalah dedekot kafir Quraisy, ketua kabilah. Kabilah atau kabilah. Jadi itu ketua suku, ketua kabilah itu pasti yang dipilih itu orang-orang sepuh. Dari ketika Rasulullah SAW datang, mereka tidak menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW lantaran mereka merasa lebih tua.
Abu Lahab. Siapa lagi? Al-Walid bin Mughirah. Banyak di antaranya Muawiyah. Semuanya menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang menjadi kebanggaan anak muda remaja Islam, makanya dinyatakan bahwa remaja ini adalah menjadi tongkat estafet kemajuan agama maupun kemajuan bangsa. Setuju apa kagaknya? Kenapa? Karena remaja itulah yang menjadi penyemangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Kenapa? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditentang oleh kafir Quraisy, ditentang oleh Abu Jahal, Abu Lahab, ada anak muda yang masuk agama Islam. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Dengan keislaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih semangat, lebih mantap lagi di dalam berdakwah karena mendapat dukungan dari golongan pemuda. Dan 10 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala terlebih dulu. 7 adalah golongan anak-anak muda. Benar apa enggak? Jadi sahabat Nabi Muhammad ada yang lebih dulu masuk ke dalam surga, itu jumlahnya 10. Yang 7 anak muda semua. Berarti yang 3-nya orang tua. Siapa di antara mereka? Sahabat Nabi Asratul Mubasysyirin bil Jannah. Ada 10 orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala mubasyirin lebih dulu. Sebelum kita nih 10 orang tersebut sahabat Nabi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Siapa di antara mereka? 7-7-nya anak muda. Yang orang tuanya cuma 3. 3 tambah 7 berapa? Di antara anak muda yang masuk ke dalam surga terlebih dahulu adalah siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wal mubasysyirin bil jannah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Sayyidina Waqqas bin Abbas, Sayyidina Zaid bin Sabit bin Amir bin Nufail, Sayyidina Ubaidah bin Jarrah, Sayyidina Zubair bin Awam. Dan semua itu masuk ke dalam surga Allah terlebih dahulu. Antara mereka ini adalah orang-orang yang masuk agama Islam dari golongan anak-anak muda. Dan mereka ini adalah orang-orang yang lebih dulu masuk agama Islam dibandingkan orang-orang tua. Jadi peranan anak muda di dalam kemajuan agama Islam, di dalam kemakmuran agama Islam, di dalam dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi amat penting. Setuju apa enggak? Setuju. Yang menggantikan posisi tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah adalah seorang pemuda yang sangat pemberani, yakni
Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Coba bayangin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi dikepung sama kafir Quraisy. Semuanya membawa pedang, ada yang membawa tombak, ada yang dengan tangan kosong ingin menyerbu Nabi Muhammad. Ada anak muda. Ada anak muda yang mau diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kira-kira kalau posisi begitu kita mau apa kagak? Hah? Mau apa kagak suruh gantiin orang biar dibunuh, mau apa kagak? Hah? Ya, ada teman kita mau dibunuh sama orang, kita maju duluan, mau apa? Hah? Yang ada mati kon, mati konnya. Tapi dengan keberanian pemuda inilah, ya, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa selamat dan pergi hijrah ke Madinah lantaran keberanian pemuda yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ini pemuda. Atas. Dengan keberanian pemuda inilah agama Islam semakin berkembang pesat. Dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilanjutkan oleh para sahabat, maka yang menaklukkan kota-kota bahkan negara-negara pada waktu itu adalah golongan muda. Sehingga Islam menyebar ke seluruh penjuru sampai ke negeri kita Indonesia dilantaran perjuangan para sahabat-sahabat terdahulu turun kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai salafus shalihin, sampai ulama-ulama salaf, ulama-ulama khalaf, sampai kepada kita pada saat ini. Alhamdulillah. Maka pemuda itu sangat penting. Itu pemuda zaman dulu. Kalau pemuda sekarang penting apa kagak? Penting apa kagak? Kalau sekarang dikit-dikit pemuda kita udah demam TikTok, boro-boro disuruh ngaji, boro-boro disuruh jihad, boro-boro disuruh berjuang. Orang botak aja masih begitunya. Betul. Masih tethering sama teman. Mau berjuang buat agama, tiap hari tiktokan mulu. Tiap hari yang cowoknya XL mulu, Mobile Legends. Betul. Lalu bagaimana agama Islam yang diwarisi oleh pemuda-pemuda terdahulu semakin berkembang? Ngaji masih pegang HP. Ngaji itu pegang HP. Betul. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berharap bahwa kemajuan agama Islam ini di tangan para pemuda. Al-Fata imanul bilad. Idza saluha al-fata saluhal bilad. Wa idza fasada al-fata fasada al-bilad. Pemuda ini menjadi tiang di dalam sebuah negara, di dalam sebuah bangsa, di dalam sebuah wilayah. Kalau pemudanya soleh, pemudanya baik, pemudanya rajin, pemudanya
itu akan menjadi negeri yang baik. Nggak usah jauh-jauh kita pandang dunia atau pandang negara kita. Kalau seandainya di perumahan kita Maning ini pemudanya baik-baik, nggak ada yang narkoba, nggak ada yang begal, nggak ada yang macam-macam, insya Allah nih perumahan menjadi perumahan yang tentram baik. Kalau pemudanya rajin ke masjid, ada sekarang begitu. Kalau pacaran jauh-jauh jemput pacarnya, gerimis-gerimis nyampe. Tapi giliran suruh ngaji, gerimis sudah datang. Udah nggak usah ngaji, berarti kemarin nggak datang. Betul. Lalu apa yang kita banggakan untuk generasi muda sekarang di dalam agama Islam nih? Sisa-sisanya kayak gini doang yang masih mau ngaji, yang kagak mau ngaji udah gak bisa ngaji. Nanti pada hal yang menyesal pertama kali adalah kedua orang tuanya. Kenapa? Lantaran mereka membiarkan anaknya tidak paham ilmu agama. Alhamdulillah. Nanti di akhirat anak-anaknya ini akan bergelantungan di pundak-pundak orang tua, meminta pertanggungjawaban dari orang tua. Kenapa? Ketika di alam dunia, ketika semasa hidup orang tuanya, itu anak gak pernah diajarin ngaji, gak pernah disuruh ngaji. Itu orang tua yang paling akan menyesal. Nah, bahkan nanti anak-anak mereka akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, orang tua saya memang rajin sholat, orang tua saya sudah haji, orang tua saya rajin ngaji, tapi saya nggak pernah diajak ngaji sama orang tua saya, nggak pernah diajarin sholat sama orang tua saya. Kalau saya masuk ke dalam neraka, ya Rabb, masukkan mereka juga ke dalam neraka. Alhamdulillah. Mau gak kira-kira kita punya orang tua, kita masuk bareng-bareng ke neraka, ngejurusin orang tua, mau enggak? Mau. Alhamdulillah. Tapi orang tua yang paling beruntung nanti di yaumil qiyamah adalah mereka yang mendapat naungan dari anak-anak. Kalau anaknya anak soleh dapat naungan dari kesolehan anaknya. Kalau anaknya hafal Quran dia dapat mahkotah dari anaknya. Bahkan ketika orang tuanya ada di neraka bisa menjadi penyelamat kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Oh gak kita kira-kira nyelamatin orang tua? Ngaji. Kita duduk di tempat ini, orang tua kita di rumah udah sekaratnya. Kalau orang tua masih hidup dapat rahmat. Kalau orang tua kita yang sudah meninggal, kita duduk di majlis ini dapat ampunan dari Allah. Kenapa? Malaikatnya akan menyiksa seorang manusia yang dia walaupun menjatuh jalan tatkala anaknya di dalam dunia menuntut ilmu agama. Jadi orang tua kita yang sudah meninggal tidak akan disiksa oleh malaikat di alam kubur lantaran melihat anaknya rajin ke majelis taklim, rajin sholat berjamaah, rajin hadir pengajian. Itu malaikat malu. Kenapa? Dapat rahmat Allah lantaran anaknya rajin ngaji. Kalau orang tua saya masih hidup, terlebih-lebih yang orang tuanya masih hidup, anak yang soleh bisa menjadi syafaat. Yang tadinya orang tuanya dalam bahaya, mungkin ada mau kena musibah, tapi lantaran anaknya ngaji, Allah
maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kebagian dosa ini juga. Dan sekarang orang tua begitu, dikasih martabak aja tuh anaknya dibawa kabur, betul. Datang itu cowoknya ke rumah, bawain martabak telur, ada pedesan dikit, karetnya 2. Kalau yang buat emak ini martabak kacang coklat, dibungkus itu dia. Datang tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Intannya ada burung aja, ada jenis intan. Dia masuk itu ke dalam rumah, dia ngobrol sama orang tuanya. Bawa apa kamu? Martabak. Buka ini martabak ini makan sama orang tuanya. Oh, intan mau saya bawa dulu jalan-jalan. Boleh apa? Boleh dong, boleh, silakan. Tuh orang tua yang model macam begitu tuh, justru mereka menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam neraka Allah. Imannya luntur lantaran martabak. Itu zaman dulu martabak. Kalau sekarang apa? Cilor. Ya. Sebelah orang tuanya kue sebelah kocek. Iya. Orang itu dicemok-cemok aja. Gila, anaknya bunting, belum nikah udah hamil duluan, itu malunya sampai turunan Allah ya. Dan seorang pemuda yang dia ini rajin ke masjid, rajin hadir di majelis taklim, rajin hadir pengajian, rajin ngaji, itu menjadi kebanggaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita mau nggak jadi kebanggaan Nabi Muhammad? Kira-kira kita mau jadi kebanggaan Nabi Muhammad? Nggak usah jauh-jauh, kita menjadi kebanggaan orang tua aja kita udah. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita giramin hati orang tua aja udah senang, udah banyak pahalanya. Bagaimana cara menggembirakan hati orang tua? Dengan menjadikan diri kita anak yang soleh dan saleh, pemuda yang berjuang untuk agama Islam, pemuda yang menjadikan pion-pion kemajuan agama Islam yang menyelamatkan agama Islam. Kalau yang tua-tua udah pasti bakalan. Lalu nanti yang menggantikan adalah kalian semua, calon ustaz, calon ustazah, ulama-ulama yang sepuh sudah banyak yang meninggal, habib-habib yang sepuh sudah banyak yang meninggal. Siapa gantinya? Pemuda-pemuda ini. Kalau dibiarkan mereka tidak paham ilmu agama, tidak paham agama Islam, ya Allah ya Rabb, bagaimana keadaan 5 tahun, 10 tahun ke depan negara kita untuk? Karena kita aja nggak paham yang muda bagaimana tata cara mendidik apa, yang laki-laki yang perempuan bagaimana cara ambil janabah yang baik, yang sesuai dengan syariat agama Islam. Niatnya bagaimana? Kita tahunya kalau habis haid, yang penting mandi sampan udah selesai. Padahal kalau tidak tahu tuh tata caranya, maka kita setiap harinya dalam keseharian kita dalam keadaan hidup untuk. Kalau mandi janabahnya tidak sesuai dengan tuntunan fikih,
maka kita dalam keadaan hadas. Karena kita kalau mandi janabah, harinya belajar ke sini di bawah kamu mungkin ya. Pak, ada kain mama. Artinya satuan doang. Padahal yang menjadi keharusan di dalam mensucikan diri kita ada dalam hadas besar itu apa? Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Dan syarat adalah air yang suci masuk. Diawali dengan niat. Kalau tidak diawali dengan niat, maka terhitung mandi biasa. Bedanya yang menarik yang pertama. Lalu ketika air itu sudah mengalir ke seluruh ke badan kita, diawali misal dengan kepala kita lihat tuh apa niatnya? Apa niatnya di mandi dulu? Apa coba saya berapa? Yang perempuan apa niatnya mandi absen? Apa? Benar. Lalu air itu dialirkan ke seluruh tubuh. Sampai semuanya sudah dibasahi dengan apa? Air yang suci mensucikan, bukan air sampo. Di kadang-kadang sampoan yang penting salah, air sampo sudah tidak mensucikan walaupun dia suci. Kenapa? Suci boleh dipakai buat mandi. Sama seperti air teh. Suci apa air teh? Suci apa air teh? Tapi tidak masuk. Jadi tata cara mandi yang benar itu air terlebih dahulu harus semua membasahi badan-badan kita. Dibarengi dengan niat. Kalau itu bisa diroh ada akal kami air di dalam perempuan. Bila kita ala di dalam hatinya air dialiri dulu. Sunnah ini berkumpul membersihkan semua anggota badan kemaluan kita, baru kita butuh, baru kita niat mandi. Jadi jangan keliru, sampoan dulu, nanti airnya habis. Betul. Terlebih-lebih airnya cuma ada di bak. Itu air sampo jatuh ke bak, itu sudah tidak mensucikan lagi, walaupun dia suci. Ini penting makanya belajar fikih. Air yang sudah bekas kena sampo dia suci itu air, tapi tidak mensuci. Bisa dipakai mandi biasa, tapi tidak bisa dipakai untuk mandi hadas. Jadi cara selamatnya itu sampoannya belakangan. Air dulu nih. Kalau airnya yang terbatas, apalagi airnya tidak dua pula atau tidak air mengalir, kalau shower ada air mengalir di shower. Kalau pakai shower pakai selang aja di bawah atas, di shower. Lebih selamat itu mandinya. Kenapa? Itu air dan kecipratan sampo. Karena mandi yang diharuskan untuk hadas itu airnya suci bukan air yang bercampur dengan air sabun ataupun air sampo. Baru ketika sudah selesai semua ini, badan kita sudah selesai, terkena air sela-sela, netek perut. Kalau perutnya gendut, lipatan perut banyak, pusar, kaki semuanya jempol, harus kena air dulu. Itu cara nanti kapan-kapan kajian itu biar paham supaya agamanya selamat. Bayangin kalau seumur hidup dia gak ngerti mandi janabah, anak-anak muda gak ngerti tata cara mandi
junub. Dia nikah itu istrinya nggak tahu cara mandi junub yang benar, suaminya nggak tahu cara mandi junub yang benar. Jadi dia tiap hari berhubungan, dia berhubungan dalam keadaan hadas. Lalu dia sholatnya nggak sah. Kenapa? Masih dalam keadaan janab. Gak usah jauh-jauh ke mandi janabah, wudhu kadang kita salah. Wudhu salah. Sekarang bagaimana tata cara membasuh wajah? Coba, enggak membasuh wajah, coba ini biar paham gitu. Coba basuh wajah. Paham? Jadi ini harus kena. Ini walaupun kuping, ya, bagian kuping, tapi ini disebut wajah. Apa sih namanya ini? Abi gendong, Ini, boleh begini. Permukaan awal kuping, biasa. Yang dimaksud dengan wajah itu, menurut ulama, dari mulai tumbuhnya rambut, ya, ini wajah. Sampai ke sini wajah. Nih, ini harus kena nih. Harus kena untuk di saat kita niat untuk membasuh wajah, bukan ketika membasuh kuping. Nih, ini coba aja. Ya, jangan kecil-kecil apa sih namanya itu ya. Bukan itu wajah. Kadang kita menunggunya soal ini. Lurus itu tahu lurus itu. Apalagi perempuan takut banyaknya luntur. Biasa. Takut berubah kali nyopot. Biasa. Membasuh wajah semuanya. Sampai di sini, harus membasuh. Harus. Bagaimana cara tahunya? Dengan ngaji kita tahu kita bisa beragama yang sesuai dengan yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW yang diajarkan oleh ulama-ulama. Itu basuh tangan juga sama, harus lebih itu ibadah sini. Kaki apalagi itu. Cuma gini-gini doang kaki ini. Kita main air doang. Gosok kaki. Baru ketika itulah agama Islam akan bangkit. Kenapa? Karena generasi mudanya mendalami ilmu agama secara kafah. Gak cuma main-main. Ngaji ini bukan karena bacaan, ngaji ini bukan karena ingin dilihat teman, tapi dia benar-benar ingin belajar ilmu agama. Barulah kita jadi pemuda-pemuda yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan pemuda-pemuda yang senantiasa menjaga ruh Islam, menjaga kehormatan Islam dengan kita mendalami ilmu agama lebih baik lagi. Dengan itu pula lah kita menjadi selamat baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita ngajarin itu, kamu jadi seorang bapak ngajarin istrinya, ngajarin anaknya ilmu agama. Kalau misalnya dari sekarang kita nggak punya ilmu agama, malu ketika kita tua, kita punya anak bertanya tentang agama, kita punya cucu bertanya tentang agama, kita nggak bisa jawab, malu ketahuan waktu mudanya nggak pernah namanya bapaknya Nabi Muhammad siapa Om? Agak tahu. Ketahuan dulunya omongnya nggak pernah betul. Makanya dari sekarang kita belajar ngaji ini menjadi bekal kita kelak di dalam rumah tangga dan di dalam kehidupan sehari-hari. Niatnya apa?
semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai terplesetnya nih, jangan hadir pengajian karena makanan, bila makanannya nggak ada, kagak ngaji. Jangan hadir pengajian karena ceramahnya Habib ganteng, ustadznya ganteng, bila ustadznya jelek, kagak ngaji. Jangan karena hadir pengajian karena pengen apa ya? Hura-hura, pengen senang-senang. Alhamdulillah kita telah akan menjadi kebanggaan orang tua kita, menyelamatkan orang tua kita, tergantung kita pada saat ini. Bersama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
شيطان مريد وجبار عنيد وجاهل وجيب بنا من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأعطنا بالتقوى والاستقامة وأنت من موجباتنا دمه لا إله إلا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.